Hai semua, kembali lagi di channel kesayangan kita, The Spooky Storyteller. Kali ini, saya akan melanjutkan kisah sebelumnya. Siapkan diri kalian, karena kita akan mengungkap kisah yang berjudul Misteri Desa Tanpa Suara Azan. Tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Wuri tak banyak tanya saat Pak D-nya tiba. Dia tak sedikit pun menanyakan perihal ayam cemani yang dibawa Pak D Cokro. Dia bersikap sewajar mungkin, seolah ayam cemani hanyalah ayam biasa, meskipun sebenarnya benak Wuri dipenuhi banyak sekali pertanyaan tentangnya. Malam pun tiba, habis maghrib Wuri, Pak D dan budenya makan bersama. Setelah itu, dia masuk kamar dan menderes bacaan Al-Quran yang dihafalnya saat mondok lalu berzikir sembari menunggu waktu sholat Isya tiba. Sementara Pak D dan budenya tampak mengobrol di teras rumah, ditemani nyala obor yang terpasang. Di halaman rumah, malam makin larut. Wuri sudah selesai mengerjakan sholat Isya. Dia kemudian berjalan ke depan untuk bergabung dengan Pak D dan budenya. Akan tetapi, langkah Wuri terhenti saat mendengar namanya disebut oleh Pak D-nya. Dia mulai fokus untuk mendengarkan perbincangan keduanya dari balik pintu. Ingat Bun, Wuri jangan sampai pergi ke padepokan tanpa aku. Takutnya dia berpikir bahwa Ki Suro beraliran sesat tanpa mempelajari lebih jauh ajaran Ki Suro. Seperti halnya Haryo waktu itu. Kalau perlu besok bilang padanya bahwa jika dia hendak melihat-lihat padepokan, suruh mengajak aku. Setidaknya kalau denganku ada orang yang akan mendefinisikan semua kegiatan yang berlangsung di padepokan, dia tidak akan membuat kesimpulan sendiri. Ucapan Pak D-nya membuat Wuri makin curiga. Naluri mengatakan bahwa Pak D-nya itu tahu sesuatu tentang kepergian kedua orang tuanya. Buktinya Pak D-nya tadi menyebut nama ayahnya. Iya Pak Ne, besok aku sampaikan. Pak Ne mau berangkat jam berapa? Bude Sumi menanggapi ucapan suaminya. Sebentar lagi, ini baru habis Isya. Masih terlalu dini untuk datang ke padepokan. Paling juga baru beberapa orang yang hadir. Bun mau ikut? Ayolah sekali-kali ikut biar tahu kegiatanku seperti apa. Biar kamu juga melihat sendiri bahwa suamimu ini punya kedudukan di padepokan Girijoyo. Pak D Cokro mengajak Bude Sumi ikut menghadiri acara ritual. Bude Sumi terdiam beberapa saat. Bukannya tertarik, tapi dia sedang mencari alasan untuk menolak tawaran Pak D Cokro. Saat sudah menemukannya, barulah Bude Sumi menjawab, aku tidak mau ikut Pak Ne. Nanti siapa yang jaga Wuri di rumah jika aku dan kamu pergi? Ah, iya juga ya. Padahal aku ingin sekali malam ini mengajakmu mengikuti ritual akbar yang hanya diadakan 1 tahun sekali. Kamu kan belum pernah mengikuti aku menghadiri ritual. Suara Pak D Cokro terdengar kecewa. Bude Sumi lalu menjawab ucapan Pak D Cokro. Kapan-kapan kan juga bisa Pak Ne. Lagi pula, Ki Suro kan masih lama tinggal di desa ini. Kecuali ada orang yang berani melawannya. Bude Sumi mengatakan kalimat terakhirnya sangat pelan. Namun, Pak D Cokro sempat mendengarnya samar-samar, tidak jelas. Kamu ngomong apa Bun? Itu, kapan-kapan lagi kan masih ada acara seperti ini. Jadi, aku kali ini di rumah saja. Bude Sumi beralasan. Iya Bun, aku mengerti. Kalau begitu, tolong bawakan ayam yang aku bawa tadi kemari. Terdengar suara kaki Bude Sumi menuju ke tempat Wuri berdiri menguping pembicaraan keduanya. Wuri bergegas ke dapur dan pura-pura sedang membuat teh. Enduk, sedang apa kamu? Kau tegur Bude Sumi kepada Wuri. Ini Bude sedang membuat teh untuk Bude sama Pak D. Oh alah, Bude kira sedang memasak apa? Ya sudah, bawa keluar saja. Pak Demu ada di teras. Iya Bude. Wuri bergegas keluar dengan membawa 2 cangkir teh di tangan kanan dan kiri, lalu menghampiri Pak D-nya. Pak D, ini Wuri buatin teh, ujar Wuri sambil menyerahkan secangkir teh buat Pak D-nya. Terima kasih ya Enduk. Kamu itu memang anak yang pengertian. Tahu saja kalau Pak D sedang kehausan. Pak D berkata sambil menerima secangkir teh tersebut. Sementara budenya mengekori Wuri dengan tangan menenteng ayam cemani yang dimasukkan dalam sebuah keranjang kecil khusus ayam. Dia kemudian duduk di samping suaminya. Dan ini buat Bude. Wuri memberikan secangkir teh yang lainnya buat budenya. Terima kasih Enduk. Lah kamu kok malah tidak minum teh? Wuri tadi sudah minum di belakang Bude. Ketiganya kemudian terlibat pembicaraan ringan. Pak D dan budenya banyak bertanya tentang kegiatan Wuri selama mondok dan Wuri menjawab semua pertanyaan Pak D dan budenya itu dengan senang hati. Hingga akhirnya, Wuri teringat akan rencananya mengikuti Pak D-nya. Dia segera izin untuk masuk kamar lebih dulu dengan alasan sudah mengantuk. Namun, sesampainya di kamar tak semenit pun Wuri memejamkan matanya. Pikirannya sibuk memikirkan langkah yang harus diambil, sampai kemudian terdengar Pak D dan budenya masuk kamar.
Pak De-nya bersiap-siap berangkat ke padepokan. Bun, kamu tidak usah menungguku pulang. Seperti biasa ritual tahunan seperti ini dilakukan sampai pagi. Jadi, Bun tidur saja. Jangan lupa kunci pintunya. Aku mau berangkat sekarang. Baik Pak Ne. Berangkatlah. Aku mau tidur. Mataku sudah mengantuk. Suara keduanya berhenti dan tak terdengar lagi. Selang beberapa saat kemudian, suara pintu ditutup dan dikunci terdengar dari kamar Wuri. Pertanda kalau Pak De-nya sudah berangkat. Wuri menunggu beberapa saat sampai terdengar dengkuran halus dari dalam kamar budenya. Budenya sudah tidur. Wuri kemudian memakai pakaian serba hitam, termasuk jilbabnya. Atasannya berupa kaos oblong lengan panjang dan celananya memakai celana sport panjang. Dia memakai sepatu kets dengan warna senada. Tak lupa, sebuah pisau belati kecil dia selipkan pada kaos kakinya. Perlahan-lahan Wuri membuka pintu kamarnya dengan sedikit diangkat agar tak menimbulkan suara pintu berderit. Langkahnya sangat pelan saat menuju ruang tamu karena ruangannya gelap. Lampu teplok yang tadi digunakan untuk menerangi sudah dimatikan. Gadis itu terus berjalan sampai pintu utama berada. Dengan meraba-raba daun pintu, Wuri berhasil membuka pengait pintu dan membuka pintunya. Lalu dia keluar dan menutup kembali pintunya, masih dengan penuh kehati-hatian. Wuri melangkah ke arah jalan utama yang sedikit terang karena sinar bulan yang hampir purnama. Sulu-sulu warga yang menerangi jalan sebagian besar masih menyala. Wuri mendekatkan pergelangan tangannya di dekat sulu untuk melihat waktu. Masih jam 10 malam. Tetapi desa sudah sepi, tak ada aktivitas sedikit pun. Wuri melangkah lurus ke depan, ke arah yang kemarin Bude Sumi arahkan jika ingin ke padepokan Girijoyo. Beberapa kali Wuri hampir terjatuh karena kesandung batu-batu kecil yang tertata di jalan utama. Bukan Wuri namanya kalau takut pada kegelapan. Dia itu perempuan pemberani dan bertekad kuat, apalagi jika soal kebenaran. Dia sudah berjalan hampir 30 menit ketika kemudian terlihat di bawah temaram sinar bulan sebuah bangunan yang sangat luas. Bangunan itu dikelilingi pagar bambu yang pada beberapa bagian di sekitarnya diterangi dengan obor yang menyala terang. Di luar area padepokan tampak rimbunnya hutan jati yang terlihat gelap. Beberapa orang terlihat berjaga di sekitar pintu masuk padepokan. Meskipun malam hari, penglihatan Wuri cukup tajam. Wuri berjalan mendekat dengan cara bersembunyi dari satu pohon jati ke pohon jati yang lain. Saat sudah sangat dekat dengan para penjaga, tak sengaja Wuri menginjak ranting kering sehingga menimbulkan suara ranting patah yang cukup keras dan membuat para penjaga langsung siaga. "Hei, siapa di sana?" Salah seorang penjaga berjalan ke arah tempat di mana Wuri bersembunyi. Gadis itu diam saja di tempat. Dia tak bergerak sedikit pun. Bernapas saja rasanya sulit. Bukannya takut melawan, selain jumlah penjaga yang tak sedikit. Wuri pikir rencananya akan gagal jika dia tertangkap sekarang. Gadis itu tak mungkin melarikan diri begitu saja, selain karena tempatnya yang tidak memungkinkan. Dia belum hafal area padepokan dan sekitarnya. Jarak penjaga kini makin dekat. Tiba-tiba sebuah tangan membekap mulutnya dan menarik gadis itu ke dalam gelapnya hutan jati. Setelah merasa bahwa para penjaga tadi tidak lagi mengikuti, barulah orang tersebut berhenti. Wuri seketika mengibaskan tangannya yang dipegang orang itu. "Hei, kamu itu siapa? Berani-beraninya main bekap sama tarik orang sembarangan." Bentak Wuri terhadap orang di depannya tanpa nada takut sedikit pun. Suasana malam yang gelap dan hanya diterangi sinar rembulan membuat Wuri tidak bisa melihat wajah orang di depannya dengan jelas. "Masa kamu lupa sama aku? Baru juga kemarin kita bertemu." Sosok di depan Wuri menjawab dengan nada protes. Wuri yang mendengarnya bicara langsung bisa menebak siapa orangnya. "Saka, kaukah itu?" tanya Wuri untuk memastikan dugaannya. "Ya, aku Saka. Bagaimana bisa kau ada di sini?" "Sudah sedari tadi aku mengikutimu, sejak dari rumah ayah dan ibu. Apakah kamu sengaja mengikutiku?" "Tidak, sebenarnya aku tak sengaja mengikutimu. Namun, saat aku hendak memata-matai ayah yang akan ikut ritual tahunan, aku melihatmu keluar dari rumah dan aku yakin kamu pasti mengikuti ayah. Aku akhirnya memilih menjagamu dari belakang. Kamu memang luar biasa." Ayah sendiri dimata-matai. Sayangnya, nyalimu tidak begitu besar. Sampai-sampai sudah bertahun-tahun menjadi orang tidak waras agar tak ketahuan. Ejek Wuri untuk menghilangkan perasaan berdebar mendengar Saka menjaganya. "Hei, kamu jangan ngomong sembarangan. Nyali besar kalau tidak diimbangi dengan pemikiran yang cerdas dan penuh strategi akan berakhir ditangkap." Saka tak terima mendengar ledekan Wuri. Dia ganti memojokkan Wuri. "Kamu menyindirku ya? Kamu pikir saja sendiri? Masa baru datang saja sudah mau ketangkap sama penjaga?
Rencana kamu bisa buyar semua kalau seperti itu. Itu namanya gegabah. Wuri tak mendebat. Semua omongan Saka ada benarnya. Dia terlalu gegabah. Tangannya sibuk menghalau nyamuk-nyamuk yang terbang di sekitar telinganya hingga menimbulkan suara berdengung. Terus, harusnya aku bagaimana? Tanya Wuri lebih lanjut. Harusnya itu kamu mempelajari dulu bagaimana kondisi padepokan ini, seperti aku selama ini. Jadi, meskipun malam hari aku sangat hafal sekali dengan kondisi medan di sini, lah kamu, baru sekali datang sudah mau mata-matai begitu saja. Ya begini akhirnya. Iya, enggak usah meledek juga. Aku akui Masaka lebih banyak strategi dibanding Wuri. Wuri menjawab dengan bersungut-sungut, seolah sedang marah. Bukan begitu juga Wuri. Jangan ngambek, nanti cantikmu hilang loh. Maksud aku itu, biar lain kali kamu lebih hati-hati lagi. Bukan bermaksud bahwa aku lebih pintar atau apapun. Saka berusaha merayu dan menjelaskan maksud ucapannya agar Wuri tidak merajuk. Wuri mencebik. Namun, salah satu ruang hatinya bersorak-sorai dirayu oleh Saka. Padahal cuma dibilang nanti cantiknya hilang. Bagaimanapun, Wuri tetaplah seorang perempuan seperti kebanyakan, yang umumnya suka dirayu, terutama oleh seseorang yang spesial. Apakah Saka spesial bagi Wuri? Entahlah. Wuri sendiri tidak bisa menjabarkan perasaannya. Yang jelas, hatinya selalu bergetar tiap kali berada di sisi Saka. Saat dekat dia merasa bahagia dan saat jauh dia merasa rindu. Hei, kenapa kamu malah diam? Kamu marah ya? Sama aku? Tanya Saka kemudian membuat Wuri tersadar dari lamunannya. Tidak. Aku tidak marah. Aku tahu tujuanmu baik. Aku hanya sedang berpikir bagaimana caranya biar bisa masuk ke area padepokan tanpa tertangkap. Kamu punya ide? Wuri mengalihkan pembicaraan. Dia tak mau Saka salah paham dan menganggapnya mudah marah. Oh, kukira kamu marah padaku karena hal tadi. Soal masuk padepokan, menurut pengamatanku, rasanya mustahil bisa masuk begitu saja tanpa ketahuan. Lebih baik kita mengamatinya dari kejauhan saja. Lebih aman. Saka memberi masukan pada Wuri. Dia memang pernah masuk ke dalam padepokan saat bersama ayahnya. Jadi dia sangat tahu seluk-beluk di dalamnya. Termasuk soal ketatnya penjagaan. Kalau dari kejauhan mana bisa mengamati. Padepokannya saja dikelilingi pagar bambu setinggi itu. Protes Wuri. Padepokan itu memang dikelilingi pagar bambu setinggi 2 meter lebih. Sementara satu-satunya pagar utama yang ada selalu dijaga oleh lebih dari 5 orang dengan tampang sangar. Gampang kita mengamatinya dengan cara memanjat pohon jati yang tingginya lebih dari pagar bambu. Kamu masih bisa memanjatkan? Bisa dong. Bukannya dulu Mas Saka sama aku lebih pandai aku soal panjat-memanjat. Lagi-lagi, Wuri teringat masa kecil dulu saat dia dan Saka sering bermain bersama. Layaknya anak desa, permainan mereka tidak jauh dari urusan panjat-memanjat, masak-masakan, petak umpet, memancing dan lain sebagainya. Ya sudah, ayo kita memanjat pohon jati yang tumbuh paling dekat dengan pagar bambu itu. Wuri dan Saka mengakhiri sesi perbincangan bisik-bisik mereka di dalam hutan jati. Saka yang sudah hafal medan di sekitar padepokan berjalan di depan dan Wuri mengekorinya di belakang. Saka berhenti di dekat sebuah pohon jati yang tumbuh tinggi lebih dari 3 meter dan dengan diameter sekitar 30 cm. Memanjat yang ini saja Wur. Kamu lebih dulu memanjat. Nanti baru aku setelahnya. Bisik Saka kepada Wuri. Tempat mereka yang sudah dekat dengan padepokan membuat mereka harus berkata lirih agar tidak terdengar penjaga. Baik Mas, jawab Wuri dengan yakin. Wuri kemudian mulai memanjat pohon jati tersebut. Karena sudah lama tidak memanjat pohon, Wuri agak kesulitan untuk sampai ke atas. Namun akhirnya dia berhasil juga. Kini giliran Saka yang naik ke atas pohon. Jika Wuri duduk di dahan sebelah kanan, maka Saka duduk di dahan sebelah kiri. Keduanya mulai mengamati aktivitas orang-orang di dalam padepokan. Padepokan yang terlihat sepi dari luar ternyata di dalamnya sudah banyak orang yang berkumpul di sebuah halaman utama padepokan. Padepokan itu sendiri terdiri dari beberapa bangunan. Satu bangunan utama berbentuk rumah joglo berada di tengah padepokan, dan 5 bangunan lainnya berada terpisah dari bangunan utama. Kelima bangunan lain berukuran lebih kecil dari bangunan utama yang di tengah tadi. Malam makin larut saat sebuah suara terdengar dari dalam padepokan. Yang memakai ikat kepala berwarna merah itu namanya Kisuro, pendiri sekaligus pemimpin padepokan Jirijoyo. Ujar Saka memberitahu Wuri. Wuri tak menyahut dan fokus memperhatikan padepokan lagi. Kalian semua yang hadir di sini, apakah kalian sudah membawa syarat yang aku minta? Suara berat dengan ucapan tegas terdengar menggema di santero padepokan. Sudah Ki, jawab para pengikut Kisuro serempak.
Rupanya yang berbicara itu adalah Kisuro. Dia memakai baju hitam, celana hitam, dan memakai ikat kepala berwarna merah. Selain itu, dia juga memakai sabuk kain berwarna merah. Bagus. Sekarang ritualnya kita mulai. Silakan kalian berbaris untuk menyembelih ayam cemani yang kalian bawa. Pastikan bahwa ayam cemani ini benar-benar memenuhi kriteria yang aku maksudkan. Semuanya serba hitam dari kepala, tubuh, kaki, kulit, paruh, jengger, dan lidah. Semua harus hitam. Kalian paham? Paham, Ki? Dari kejauhan Wuri dan Saka bisa melihat para pengikut itu mulai berbaris di salah satu pojok halaman. Dengan cahaya obor yang sangat terang, aktivitas itu bisa terlihat dengan jelas dari atas pohon. Hei, kamu jangan terlalu banyak bergerak. Nanti orang akan curiga melihat pohon jati yang bergerak-gerak. Saka memperingatkan Wuri yang dari tadi sibuk menggaruk tangan dan kaki dan wajahnya. Wuri yang sensitif terhadap gigitan nyamuk merasa sangat tak nyaman saat digigit nyamuk. Apalagi aktivitasnya kini menuntutnya harus diam tak banyak bergerak. Lia, jawab Wuri pendek. Keduanya kembali mengamati aktivitas di dalam padepokan. Pakde Cokro tampak di antrian kedua. Wuri menghitung jumlah pengikut yang mengantri. Semuanya lebih dari 50 orang. Mereka bergantian menyembelih ayam masing-masing. Darah hasil penyembelihan ayam cemani dikumpulkan pada sebuah wadah yang terbuat dari tanah liat. Cukup lama prosesi itu berlangsung. Setelah semua selesai, mereka kembali berkumpul di halaman, sedangkan ayam-ayam cemani yang sudah disembelih digeletakkan begitu saja di dekat darah tadi. Sekarang, kalian duduklah dan mulailah membaca doa-doa yang aku ajarkan pada kalian, lalu memohon pada Gusti apa yang menjadi keinginan kalian 1 tahun ke depan. Suara Kisuro kembali terdengar. Wuri bisa sedikit menyimpulkan bahwa Kisuro ternyata mencampur adukan ajaran agama. Hawa dingin menerpa desa Kenongko. Para penduduk yang tak punya kepentingan mendesak memilih bergelung dalam selimut tebal. Topografi pegunungan mentilung yang berada di dataran tinggi membuat desa-desa di sekitarnya mempunyai hawa yang dingin. Tak terkecuali desa Kenongko. Hanya suara jangkrik, katak, burung hantu dan binatang malam lainnya yang mengisi suasana malam itu. Cahaya temaram bulan menerangi seadanya setiap sudut desa. Sulu-sulu warga sudah banyak yang padam. Artinya, malam sudah sangat larut. Namun tidak dengan padepokan Jirijoyo. Suasana ramai dan terang benderang memenuhi area padepokan. Tampak laki-laki dan perempuan membaur jadi satu dalam sebuah ritual tahunan padepokan. Setelah prosesi penyembelihan ayam cemani dan dilanjutkan dengan berdoa bersama, para pengikut Kisuro dipersilakan menikmati acara hiburan berupa tarian tayub. Tariannya dilakukan oleh 5 orang penari tayub dengan pengiring yang berganti-ganti. Para penari tampak menari dengan luwes, sedangkan pengikut Kisuro yang laki-laki tidak mengiring penari tayub. Duduk, melingkar mengelilingi sambil menonton tarian tayub itu. Sementara pengikut Kisuro yang perempuan mengurus ayam cemani-cemani tadi dan mengolahnya menjadi masakan. Dibantu para dayang perempuan Kisuro yang tidak sedikit, alunan musik terdengar dari para pemain gamelan yang mengiringi para penari tayub. Suasana makin ramai dan meriah. Semua sibuk bersuka cita, tak terkecuali para penjaga. Mereka kini ikut bergabung dalam pesta setelah menutup gerbang utama padepokan. Setelah ayam-ayam cemani tadi matang, mereka semua makan bersama, kecuali para penari tayub dan pemain gamelan. Mereka tetap menghibur semua pengikut Kisuro. Di atas pohon jati 2 orang manusia mengintai kegiatan para pengikut padepokan. Keduanya adalah Wuri dan Saka. Sudah berjam-jam keduanya duduk di dahan pohon jati. Rasa kebas mulai menyerang tangan kanan Wuri yang digunakan untuk memegang dahan lain agar tidak jatuh. Mas Saka? Acaranya biasa. Sampai jam berapa? Tanya Wuri. Kini ucapannya tak lagi bisik-bisik. Semua penghuni padepokan tak akan mendengar ucapan keduanya yang kalah sama suara gamelan yang mengalun. Biasanya sampai pagi. Wuri kemudian melihat jam yang melingkar di pergelangan tangannya. Dengan bantuan cahaya rembulan yang remang-remang, Wuri masih bisa melihat bahwa jarum jam sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Pagi masih lama. Wuri menghela napasnya. Saka yang mendengar helaan napas Wuri lalu bertanya, "Kamu kenapa?" Tangan Wuri mulai kebas, "Mas. Rasanya tak sanggup kalau harus mengintai sampai pagi." Wuri menjawab dengan jujur. Dia mulai gelisah, takut jatuh dari ketinggian pohon jati karena tangannya kebas. Ya sudah, kita sudahi saja pengintaiannya. Tapi, nanti ketinggalan rangkaian acaranya. Aku kan ingin melihat semuanya sampai selesai. Wuri ragu untuk mengambil keputusan. Hatinya ingin menonton acara itu sampai selesai, tetapi fisiknya sudah tak sanggup.
Acara inti ritualnya hampir selesai kok, Wur. Sebagian besar acara sudah kamu lihat. Saka mengerti kegelisahan wanita. Di dekatnya itu, katanya sampai pagi. Protes Wuri. Ya memang sampai pagi. Tapi setelah acara makan bersama tadi, tinggal acara pelumuran darah ayam cemani di dahi masing-masing pengikut padepokan. Lalu sehabis itu, mereka akan minum-minum hammer sampai pagi. Baik laki-laki maupun perempuan. Benarkah? Iya benar. Kalau kamu sudah tak sanggup lagi bertahan lebih lama, sebaiknya kita pulang. Gimana? Tawar Saka. Ya sudah, ayo kita turun. Mas Saka duluan, ujar Wuri akhirnya. Tangannya makin kebas rasanya. Tanpa berkata apa-apa lagi, Saka mulai turun dari atas pohon jati. Dia dengan mudah sampai tanah. Setelah itu, gantian Wuri berusaha untuk turun. Ternyata tangan Wuri yang kebas membuatnya kesulitan memegang pohon jati saat hampir sampai di atas permukaan tanah. Tangannya terlepas dari pegangan pohon jati. Wuri jatuh tepat, menimpa Saka. Aduh. Wuri mengadu sambil mengusap-usap kepala bagian belakang yang tadi beradu dengan kepala Saka. Dia kemudian beringsut menjauh dari Saka. Saka sendiri sibuk menenangkan dirinya yang kaget dengan kejadian tak terduga yang baru saja menimpanya. Kepalanya tak kalah sakit, tapi sebagai laki-laki, dia bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Di sisi lain, hatinya merasa tidak karuan karena baru saja bersentuhan dengan Wuri, gadis yang selama bertahun-tahun belakangan memenuhi kepalanya. Ada rasa bahagia menyelimuti relung hatinya. Keduanya sama-sama diam untuk beberapa saat hingga perasaan mereka tenang. Saka bangkit. Tangannya terulur hendak menolong Wuri, tetapi Wuri menolaknya dengan halus. Maaf mas, aku bisa sendiri, ujar Wuri pelan dan Saka bisa memakluminya. Meskipun dia tak pernah mondok secara formal di pesantren, tetapi dia cukup paham tentang larangan bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram. Hanya saja, sebagai laki-laki normal, kadang hawa nafsu lebih menguasai dirinya. Sebenarnya Wuri sedang berusaha untuk tidak terlarut dalam suasana. Dia tahu, berdua saja dengan Saka adalah salah. Hal itu selalu memenuhi pikirannya, tapi kemudian dia menyimpulkan bahwa bukan dia yang memang sengaja berdua dengan Saka. Akan tetapi keadaan yang mengharuskannya. Setelah keduanya sama-sama bisa menguasai emosi, Saka mengajak Wuri pergi dari lingkungan padepokan dan pulang menuju rumah Bude Sumi. Saka jalan di depan, sedangkan Wuri mengikuti di belakang. Kini sulu-sulu warga yang menerangi jalan-jalan desa sudah padam semuanya. Keduanya mengandalkan cahaya rembulan untuk melihat jalan yang dilaluinya. Tak ada percakapan sedikit pun. Jarak yang sebenarnya tak sampai 1 kilometer terasa sangat jauh buat Wuri. Tiba-tiba, Wuri yang berada 1 meter lebih di belakang Saka merasa bahwa ada seseorang berjalan di belakangnya. Seketika Wuri menoleh, tetapi dia tak melihat siapapun. Bulu kuduk Wuri berdiri semua. Seberani apapun Wuri, dia percaya bahwa ada makhluk Allah lain yang ikut menghuni dunia ini, tetapi dengan alam yang berbeda. Suara lolongan serigala di kejauhan semakin membuat Wuri merasa sedikit takut. Wuri memutuskan untuk mempercepat langkahnya hingga kini berada sejajar dengan Saka. Kenapa, Wur? Saka melihatnya dan langsung bertanya saat mendengar napas Wuri yang lebih cepat akibat jalan tergesa-gesa. Tidak ada apa-apa, Mas. Hanya ingin jalan bareng Mas Saka saja. Wuri berbohong untuk menutupi rasa takutnya. Dia tidak mau dianggap penakut oleh Saka. Dia ingin Saka tak menganggapnya lemah. Saka tersenyum simpul. Adakah yang lebih membahagiakan buat seorang yang sedang jatuh cinta selain bersanding dengan yang dicintai? Tak terasa, keduanya sudah sampai di depan rumah Bude Sumi. Obor di halaman rumah Bude Sumi sudah padam, menyisakan gelap dengan sedikit cahaya dari rembulan. Saka mengantar hanya sampai pohon mangga. Selanjutnya Wuri berjalan sendiri dengan mengendap-endap agar budenya tidak terbangun. Dengan sangat perlahan, dipegangnya ganggang pintu rumah. Model joglo itu. Napas Wuri sampai tertahan saat menahan pintu agar tidak berderit saat dibuka. Saat Wuri sudah berhasil membuka pintu, tiba-tiba saja Bude Sumi muncul dari dalam dengan membawa lampu teplok di tangannya. Wuri, dari mana saja kamu, Nduk? Dek, jantung Wuri terasa berhenti berdetak. Dia ketahuan budenya pergi menyelinap dari rumah. Lidahnya terasa keluh. Tak tahu harus menjawab apa. Haruskah dia jujur? Ataukah dia harus berbohong? Enduk, dari mana kamu? Bude cemas saat mendapati kamu tidak ada di kamarmu. Budenya kembali bertanya setelah menunggu beberapa saat. Wuri masih saja diam. Wuri baru ingat bahwa pintu kamarnya tadi lupa dia tutup kembali. Wuri merasa seperti maling yang ketahuan mencuri. Wuri masih terpaku di depan pintu. Tak sedikit pun dia bergerak maupun bicara.
Hatinya berdesir, jantungnya berdebar kencang. Sementara budenya masih menunggu jawaban darinya. Kamu dari mana, Enduk? Untuk ketiga kalinya Bude Sumi bertanya. Mau tak mau Wuri harus segera memberikan jawaban. Wuri dari Padepokan Jirijoyo Bude. Rencananya mau menyusul Pak De dan melihat langsung ritual yang dimaksud oleh Pak De Cokro. Tadi sore, tanpa sengaja Wuri mendengar pembicaraan Pak De sama Bude tentang ritual di Padepokan Jirijoyo. Namun ternyata, gerbang padepokannya tertutup, jadi Wuri pulang lagi. Wuri memilih jujur, tapi tidak semua diceritakan. Nalurinya mengatakan tak masalah jika budenya tahu semua yang dia lakukan. Toh dia rasa Bude Sumi juga tak sejalan dengan Pak De Cokro. Apakah Bude marah Wuri pergi tanpa pamit? Tanya Wuri selanjutnya. Tidak, Bude tidak marah, Enduk. Syukurlah tidak terjadi apa-apa denganmu, ucap Bude Sumi tulus. Kelegaan jelas terlihat dari nada bicaranya. Sekarang, ayo masuk dulu, nanti keburu Pak Demu datang dan melihatmu di luar, kata Bude Sumi selanjutnya. Bude Sumi tidak marah. Dia justru mengajak Wuri masuk ke dalam rumah. Wuri menurut dan mengikuti budenya masuk rumah. Sementara Saka setelah melihat Wuri masuk rumah, barulah dia pergi untuk kembali ke masjid. Tanpa Wuri dan Saka sadari, ternyata ada seseorang yang menguntit mereka sejak dari Padepokan sampai rumah Bude Sumi. Setelah merasa yakin bahwa Wuri aman dan selamat sampai rumah, orang itu lalu pergi. Di dalam rumah, Bude Sumi mengajak Wuri duduk di kursi tamu. Lampu teplok yang dia pegang dia cantelkan pada sebuah paku yang ada di dinding ruang tamu. Bude Sumi lalu menyuruh Wuri duduk di sebelahnya. Wuri mengikuti kemauan Bude Sumi. Dia duduk di sebelah kirinya. Sebenarnya ada yang mau Bude sampaikan kepadamu, Enduk. Bude Sumi mulai bicara serius. Terlihat dari tatapannya yang tajam kepada Wuri. Apa Bude? Tanya Wuri kemudian. Tangannya sibuk memainkan ujung kuku jari-jari tangannya sendiri. Bude sebenarnya tidak setuju jika Pak Demu mengikuti ajaran Kisuro. Memang dulunya yang diajarkan Kisuro baik. Tapi menurut Bude, makin kesini ajaran Kisuro makin nyeleneh dan menyimpang. Dan menurut Bude sudah tidak lagi sesuai dengan ajaran Al-Quran maupun Al-Hadits. Sekalipun Bude ini bodoh soal agama, tetapi Bude masih bisa membedakan mana itu tauhid, mana itu syirik. Bude rasa ajaran Kisuro itu sudah melenceng jauh dari yang seharusnya. Bude Sumi menjeda ucapannya dan membiarkan Wuri mencernanya. Lalu, kenapa selama ini Bude berlaku seolah-olah mendukung Pak De? Tanya Wuri kemudian karena merasa ucapan sama kenyataan yang budenya jalani berbanding terbalik. Bude tidak pernah mendukungnya dari hati. Semua aku lakukan untuk Saka. Maksudnya? Tanya Wuri kembali. Dia tidak paham arah pembicaraan budenya itu. Maksudnya, untuk melawan Pak Demu. Bude tidak mungkin dan tidak mampu melakukannya. Saka yang menjadi taruhannya. Pak Demu pernah berkata bahwa dia tidak segan-segan akan memasung Saka seperti saat awal-awal Saka gila jika sampai Bude berani menentangnya. Lebih parahnya, dia bahkan akan mengakhiri hidup Saka yang dianggap sudah mempermalukannya karena gil. Makanya Bude terpaksa menuruti semua perintahnya, termasuk perintah-perintah yang aneh dan terkesan syirik. Bude yakin, selama kamu tinggal di rumah Bude, kamu pasti banyak melihat hal ganjil. Liakan Enduk. Wuri terkejut mendengar kenyataan bahwa Pak De-nya merasa malu memiliki Saka yang kini, di pandangan warga desa, menderita penyakit mental atau gila. Menurut pemikiran Wuri, seandainya pun Saka benar-benar gila, harusnya Pak De-nya tidak malu. Bagaimanapun Saka itu anak satu-satunya. Kalau perlu, Saka dirangkul dan diobatkan agar sembuh. Tapi menurut cerita budenya tadi, Saka bahkan sempat dipasung. Sungguh keterlaluan. Wuri benar-benar heran dengan cara pemikiran Pak De-nya. Seingat Wuri, dulu Pak De-nya sangat baik dan taat beribadah. Bagaimana Pak De-nya bisa berubah drastis 180 derajat hanya dalam waktu 8 tahun? Semengerikan apa sebenarnya ajaran Kisuro? Tapi Bude, bagaimana ceritanya Mas Saka bisa terkena penyakit kejiwaan? Setahu Wuri, Mas Saka itu orang yang sangat bisa mengendalikan emosi dan cukup bijak saat menghadapi masalah. Pancing Wuri untuk mengetes apakah budenya benar-benar tidak tahu bahwa Saka pura-pura gila untuk mempertahankan akidahnya. Atau budenya sebenarnya tahu bahwa Saka tidak gila tetapi pura-pura menganggapnya gila agar anak laki-laki semata wayangnya itu aman. Bude Sumi tak langsung menjawab. Dia menepuk lengannya pelan karena ada seekor nyamuk menggigitnya. Saka menjadi kurang waras semenjak dipaksa bapaknya ikut ritual tahunan seperti malam ini. Tepatnya 3 tahun yang lalu. Dia selalu menolak saat diajak, tetapi malam itu Pak Demu memaksanya. Sayangnya saat pulang dari padepokan, Saka menjadi aneh.
Dia suka teriak-teriak sendiri. Suatu saat tiba-tiba murung, dan lama-lama Saka menjadi seperti yang kamu temui 2 hari lalu, dan dia menjadi parah seperti itu setelah dipasung oleh Pak Demu. Dari penuturan budenya Wuri bisa menyimpulkan bahwa budenya tidak tahu kalau Saka hanya pura-pura gila. Tidak gila sungguhan. Akan tetapi, Wuri memilih untuk tidak mengatakan yang sebenarnya pada Bude Sumi. Dia yakin, Saka tidak memberitahu ibunya pasti ada alasannya. Biarlah Saka sendiri nantinya yang akan memberitahu Bude Sumi. Kasihan Saka ya Bude. Dia jadi seperti itu. Wuri sedih melihatnya. Ujar Wuri lirih. Lalu, bagaimana dengan makannya Mas Saka? Dia kan tidak normal, tinggalnya juga tak tentu bisa dikatakan gelandangan, tak mungkin dia masak sendiri kan? Wuri kembali bertanya, pikirannya tiba-tiba kepikiran soal makannya Saka. Bude Sumi menghela napas. Dia sedih menyadari Saka tak setiap saat bisa makan masakannya dengan leluasa. Aku meminta teman Saka semasa kecil untuk memberinya makan 2 kali sehari tiap pagi dan sore. Namun, dia hanya meletakkan begitu saja makanan yang aku titipkan di atas gapura. Nanti Saka otomatis mengambilnya. Kecuali saat dimana kamu menemuinya tempo hari. Aku sengaja tak menyuruh teman Saka mengantar makanan karena sudah kamu antar. Wuri mengernyit. Teman Mas Saka yang mana Bude? Tanyanya kemudian. Teman Saka kemungkinan besar dikenalnya juga karena dulu kemanapun Saka main, dia suka mengikutinya. Temannya yang bernama Panji itu loh. Kamu ingat? Wuri terdiam dan mengingat teman-teman Saka yang dia ingat. Yang anaknya Pak Dejono. Iya. Anaknya mendiang Pak Dejono. Mendiang? Apakah Pak Dejono sudah meninggal? Iya, dibunuh oleh orang tak dikenal. Wuri bergidik mendengar kata dibunuh. Padahal seingat Wuri Pak Dejono itu orang baik. Agamanya juga bagus dan merupakan salah satu teman ayahnya. Kenapa dibunuh Bude? Siapa yang membunuh? Gadis itu penasaran dengan kisahnya. Bude tidak tahu. Yang jelas, setelah Pak Dejono meninggal, Panji dan ibunya menjadi tertutup dan tak pernah keluar rumah. Panji keluar hanya saat mengantar makanan untuk Saka. Selebihnya berdiam di rumah. Kapan Pak Dejono dibunuh Bude? Mendengar pertanyaan Wuri, Budenya diam. Dia kembali mengingat saat kematian Pak Dejono. Tepatnya kapan? Bude tidak ingat. Pokoknya beliau dibunuh setelah Mas Haryo pindah dari desa ini. Wuri merenung mendengar penjelasan Bude Sumi. Ada apa sebenarnya dengan desa Kenongko? Kenapa desa yang dulu aman, tentram dan damai menjadi misterius seperti sekarang? Gadis itu tak habis pikir. Tiba-tiba saja dia menduga bahwa pembunuhan Pak Dejono ada hubungannya dengan kepergian orang tuanya. Bukankah menurut Bude Sumi kematian ayah Panji itu tak lama setelah kepergian ayahnya? Sudahlah Enduk, jangan terlalu dipikirkan. Semua sudah ada tulisannya dari Allah. Manusia tak bisa mengelak dari takdir jika sudah menghampiri. Sekarang Bude minta kamu berhati-hati terhadap Pak Demu. Aku tahu kamu sedang menyelidiki semuanya. Teruslah mencari kebenaran. Tapi jangan gerusak-gerusuk di depan Pak Demu. Bude akan tetap seperti di pihaknya. Tolong kamu, jangan berburuk sangka pada Bude ya Enduk. Baik Bude. Terima kasih sudah memberitahu Wuri semua kenyataan ini. Sama-sama Enduk. Bude doakan kamu berhasil mengungkap kebenaran dan bisa menemukan ayah dan ibumu. Amin Bude. Sekarang, masuklah ke kamarmu. Bude mau memasak air buat Pak Demu. Sepertinya dia hampir pulang. Baik Bude. Wuri lalu beranjak dari duduknya dan masuk kamar. Hatinya sedikit lega mendengar pengakuan Budenya. Dia kini merasa bahwa dirinya punya seseorang yang bisa dia percaya di desa ini selain Saka. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi untuk mendapatkan update kisah selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.